Dalam konteks perjalanan demokrasi kita, saya mau tarik pernyataan Prof itu dalam konteks perjalanan demokrasi kita. Hari-hari ini kan orang pasti, karena ada juga lembaga survei, pasti Prof ikuti itu. Ada tingkat kesukaan, ada tingkat popularitas, kemudian baru elektabilitas. Akhirnya kemudian yang terpilih mungkin bisa jadi adalah orang populer tanpa kompetensi, atau orang yang punya kompetensi nggak kepilih-pilih begitu ya. Sehingga Pak Presiden bilang kalau PBB bisa ngumpulin presiden bisa memenuhi ambang batas 20%, ya dukung Pak Yusril lah. Tapi mungkin Prof bisa cerita sebenarnya dari pandangan Prof, demokrasi kita sudah seperti apa yang dibayangkan oleh para pejuang reformasi hari-hari ini, dengan kita berjuang mana yang suara mayoritas, mana suara minoritas, atau seperti apa menurut Pak? Ya, sebenarnya para pendiri bangsa itu berpikir sangat canggih dan luar biasa ya. Beliau-beliau itu memikirkan sebuah Indonesia ya sebagai sebuah rumah besar bagi seluruh bangsa ini. Dan Profesor Supomo terutama yang ahli hukum adat dan sangat paham tentang hukum Islam ya, menganggap bahwa yang supreme di negara kita ini bukan Mahkamah Agung, bukan siapa-siapa, tapi yang supreme itu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, istilah Majelis Permusyawaratan Rakyat itu dari Haji Agus Salim, ya, seorang ahli tentang adat dan ahli Islam. Ya. Dan kata-katanya itu diambil dari kata-kata Islam, ya. Kata-kata majelis, ya. Syura, rakyat. Rakyat itu kata-kata Islam juga, artinya yang dipimpin. Dan disitulah kata Supomo, MPR itu merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Jadi semua golongan, semua kelompok itu terwakili dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi tidak ada satupun yang dikecualikan. Dan saya kira itu konsep yang sangat penting ya. Artinya kalau kita tahu bahwa kondisi masyarakat kita itu ada secara angka mayoritas, ada yang secara angka minoritas ya. Tapi kita tidak bisa hanya bicara statistik ya. Ini kan politik yang menyangkut perasaan, menyangkut hati nurani orang dan lain-lain. Dan semua itu harus ikut, semua harus diajak. Menyangkut eksistensi sehingga tidak boleh ada kelompok yang dinihilkan. Jangan yang ditinggalkan dan lain-lain. Dan karena itulah makanya dulu MPR itu kan ada utusan dari ada wakil-wakil terdiri atas DPR ya, dan utusan. Jadi ada yang dipilih melalui DPR dan ada yang diutus. Kalau diutus itu tidak perlu dipilih, misalnya kelompok yang sangat kecil, katakanlah orang suku Dani atau suku Dayak Keharingan di Kalimantan, atau suku yang ada di pegunungan Papua, di Mentawai dan lain-lain. Itu kalau ikut pemilihan nggak bakal terpilih, tapi mereka itu jangan dilupakan, harus ikut. Makanya itu ada utusan golongan di MPR. Saya berapa kali diajak berdiskusi oleh Pak Harto ketika membentuk kabinetnya, dan saya mengatakan, Pak, ini harus diberikan pertimbangan betul ya, jangan sampai ada yang dilupakan ya. Ya tidak boleh dilupakan itu pertama kelompok-kelompok agama ya, orang Islam dan yang harus ada orang Kristen, harus ada orang Katolik, harus ada orang Hindu atau orang Buddha. Itu kalau sekarang Konghucu ya masuk dalam kabinet. Dan juga suku-suku harus diakomodasi. Nah, itu berapa kali Presiden bentuk kabinet itu mengajak diskusi saya mengenai soal ini, termasuk Gus Dur dan Pak SBY. Pak SBY itu betul-betul nyusun kabinet, mula-mula yang nyusun 3 orang. Jadi Pak Yusuf Kalla, Pak saya dan Pak Widodo AS. Setelah dimatangkan baru dibawa ke Pak SBY. Nah, satu hari saya kritik Gus Dur, Gus, kenapa tidak ada orang Minang di kabinet? Loh, bukannya sampean orang Minang? Waduh, saya bilang, Gus Dur ini udah kacau ini. Saya bilang, mungkin ada keturunan Minang, ada, tapi sangat sudah terlalu jauh ya. Orang lebih kenal saya sebagai orang Belitung, sama kayak Ahok atau sama kayak DN Aidit begitu ya. Jadi Gus Dur salah mengerti. Jadi pada waktu itu dia bilang, ya nanti kita angkat Kasat, kita angkat Panglima TNI orang Minangkabau segala macam gitu. Jadi padahal suku Minangkabau itu suku yang penting ya. Pada waktu kabinet Gus Dur yang pertama itu tidak ada orang Minang. Jadi saya kata harus ada orang Aceh, harus ada orang Papua, jangan dilupakan. Nah, pada waktu Pak SBY tanya sama saya, orang Papua siapa Pak Yusril? Yang masih kosong nih Menteri Kelautan. Saya bilang yang paling tepat Freddy Numberi. Dia di Angkatan Laut, ya saya bilang dia di orang Papua. Angkat situ. Makanya saya disuruh menelpon Pak Freddy, Bro, saya bilang siap jadi kabinet. Padahal Pak Freddy masih ketawa kalau teringat kisah itu. Prof, kalau dengan pemikiran itu bagaimana kami orang awam bisa membedakan antara
menjaga esensi keterwakilan dalam demokrasi kita dengan sekadar bagi-bagi kue kekuasaan. Bagaimana membedakan itu? Ya, tentu banyak faktor harus dipertimbangkan. Sebab menempatkan orang dalam kabinet, menempatkan orang di badan-badan perwakilan, itu kan tidak semata-mata faktor kapabilitas, tapi juga faktor keragaman itu menjadi sesuatu yang dipertimbangkan. Sebagai satu contoh, misalnya dulu partai yang paling banyak punya intelektual itu hanya 2, ya, PSI dan Masyumi, begitu ya. Nah, di PSI ini dominasi dari kelompok modernis yang berpendidikan Barat itu sangat kuat sekali. Mulai dari Muhammad Natsir, Dr. Sukiman Wiryasanjoyo, Muhammad Rum, Safruddin Prawira Negara, orangnya itu aja. Lama-lama, ya, orang NU yang ada di dalam Masyumi itu merasa seperti dikecilkan, begitu. Jadi peran kami ini nggak dianggap. Jadi kami ini apa cuma baca doa aja, kan begitu kira-kiranya ya. Dan itu lama-lama menimbulkan ketegangan politik sehingga kita tahu ada eksesnya, ya? NU keluar dari Masyumi tahun 1952. Ya, waktu pemilu tahun 55 kita melihat muncul 4 partai besar ya, PNI Masyumi sama besar kursinya, lalu ada NU dan ada PKI pada waktu itu. Jadi saya kira hal seperti itu tuh sangat perlu dipertimbangkan ya. Misalnya, kok tiba-tiba tidak ada orang Aceh, kok nggak ada orang Papua di kabinet. Ya, orang Aceh pikir-pikir apa kita ini nggak dianggap lagi ya. Nah, orang Papua nggak merasa begitu. Ini bukan soal kalkulasi angka dan kapabilitas, ini persoalan keterwakilan dan bahwa dia adalah bagian daripada bangsa ini. Kan apalagi sekarang tidak terlalu susah mencari orang Aceh yang bisa jadi menteri ya, atau menjadi orang mencari orang Papua untuk bisa menjadi menteri. Itu nggak sesusah awal-awal kita merdeka ya. Jadi saya kira ini perlu dipertimbangkan supaya ada perekat kesatuan bangsa ini. Apalagi secara politik kita ketahui bahwa sebenarnya dalam sejarah politik kita itu kan ada 2 kekuatan besar ya, ke golongan Islam dan golongan nasionalis yang dari dulu sampai sekarang masih tetap aja polanya begitu, nggak begitu mengalami pergeseran. Dan keduanya itu memang harus kerjasama. Nah, walaupun kategori golongan Islam, golongan nasionalis itu makin hari itu makin pudar. Ya. Prof melihatnya demikian ya, makin pudar, tidak bisa dibedakan terlalu kentara. Nggak bisa terlalu ketat. Barangkali kalau secara akademik bisa dibuat kategori analisis untuk menganalisa secara politik ya, tapi dalam kenyataannya, ambil contoh misalnya Golkar misalnya. Di dalam Golkar itu alumni HMI banyak sekali. Ya, ketua-ketua Golkar misalnya dulu ada Akbar Tanjung, kalau sekarang ada Bambang Susatyo, misalnya yang dulu aktivis-aktivis HMI. Jadi nggak bisa juga kita bilang, oh ini bukan Islam, oh ini nasionalis, ini Islam. Enggak. Jadi kadang-kadang pun di DPR ada pengalaman saya sebagai anggota DPR maupun sebagai menteri, itu membahas RUU misalnya, itu di PDIP itu juga ada kelompok Islam, ada kelompok Kristen, ya ada kelompoknya seperti Pak Permadi, nah itu ada gayanya sendiri lagi kan begitu. Itu dalam satu entitas partai gitu ya. Itu memang harus dipertimbangkan semua pendapatnya. Jadi saya kira ya orang itu memang mesti wise ya. Ya tidak hanya matematis, angka-angka pure akademik, scientific ya. Ambil contoh satu hari ya, Pak Habibie panggil saya ke Binagraha pada waktu itu ya, sebagai presiden. Saya kan deputi Mensesnek. Jadi saya pikir ada apa ini Pak Habibie? Telepon saya suruh datang. Datang, Yusril, ya, kenapa saya ini ya tidak disebut Jawa? Ya, padahal Megawati kok Jawa? Coba saudara Yusril pikir, katanya. Bung Karno itu bapaknya orang Jawa, ibunya orang Bali. Berarti Bung Karno cuma setengah Jawa. Ya. Megawati itu bapaknya Bung Karno yang setengah Jawa, ibunya orang Bengkulu. Berarti Megawati cuma 1/4 Jawanya. Saya, dia bilang, B.J. Habibie, ya. Bapak saya orang Gorontalo, ibu saya 100% Jawa. Berarti Habibie 50%, lebih Jawa daripada Megawati. Jadi saya bilang, Pak Habibie ini politik, tidak bisa dimatematiskan seperti hitung-hitungan seperti itu. Pak Habibie kan guru besar di bidang ilmu, di bidang sains ya. Jadi memang politik itu nggak bisa seperti itu. Ya, politik itu kan seni mengelola kekuasaan dan seni mengambil satu kebijakan. Ya. Dan dia harus timbang-timbang segala sesuatu dari berbagai aspeknya. Ya.
pada akhirnya dia mengambil satu keputusan. Nah, begitu keputusan diambil, tetap aja ada orang yang tidak puas dengan itu, ya. Kalau kita mau pindahkan kebun binatang Ragunan ke ke Cianjur misalnya, ya barangkali gajah, harimau semua senang, tapi buaya kesel, kan bisa begitu kan? Nah, kira-kira seperti itu. Biasanya ya, yang mayoritas yang setuju itu diam aja, tapi yang minoritas yang tidak setuju yang kecil itu bersuara lantang. Nah, itu biasa dalam demokrasi. Apakah itu juga yang menjadi dasar pemilihan warna PBB? Prof sempat menjelaskan itu di Rakornas kemarin. Kita coba ikuti bersama berikut ini. Ya. Tanya pada saya, PBB itu yang Islam yang bagaimana? Ya, mungkin kalau ini acara PKB barangkali ada Caimin, mungkin yang nari itu nggak nari orang Dayak kayak tadi itu. Mungkin narinya ya nari hadrah begitu, pakai rebana begitu ya. Tapi kok PBB kok narinya kok nari Dayak, nari macam-macam kayak begitu. Sebenarnya PBB itu partai Islam dan sekaligus partai kebangsaan. Itu yang telah kita tegaskan sejak awal. Di negara kita ini, suka atau tidak suka, ya. Sejak tahun 1920 ada tulisan Bung Karno yang sangat monumental. Tulisan Bung Karno itu judulnya Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Pada waktu itu Bung Karno mengkonstatir bahwa ada 3 kekuatan politik di kalangan bangsa kita ini, kelompok nasionalis, kelompok Islam, dan kelompok komunis Marxis pada waktu itu. PBB itu adalah partai Islam kebangsaan. Sudah meneguhkan itu, tapi Prof pasti juga menangkap dinamika yang terjadi hari-hari ini. Kalau Prof tadi tarik ke belakang soal sejarah bagaimana Islam dan nasionalis, kelompok Islam dan nasionalis ini menjaga dan merawat Indonesia. Hari-hari ini ada juga yang tetap masih menggunakan itu untuk strategi pemenangan. Ansih, Prof. Hanya untuk menang dapat jabatan tertentu. Prof sebagai bagian dari perjalanan sejarah melihatnya bagaimana? Apakah kita belum sedemikian matang demokrasi kita atau ada penyebab lain? Ya, sebenarnya memang pemimpin harus menjelaskan ke pihak yang ada di kalangan pengikutnya di bawah, begitu ya. Bahwa sebenarnya antara Islam dan nasionalisme itu bukan 2 hal yang bertentangan. Begitu juga antara nasionalisme dan Islam bukan jadi 2 hal yang bertentangan. Ya, penyebutan sebuah negara, ya, nation state, sebuah negara bangsa seperti kita yang sejak lahir sepakat untuk mendirikan sebuah negara Republik Indonesia yang majemuk seperti ini, itu telah menunjukkan bahwa sejak awal sebenarnya kelompok Islam itu menerima konsep negara bangsa, menerima sebuah negara yang berbeda dengan yang lain. Nah, itulah ciri dari Islam di Indonesia, baik dari kelompok modernis maupun kelompok tradisionalis itu terima konsep ini. Jadi tidak pernah terpikir bahwa mereka mau mendirikan sebuah khilafat. Dan sekarang ini muncul melalui Hizbut Tahrir dan lain-lain. Maunya di dunia ini ada satu negara Islam. Ya, mungkin itu sebuah ilusi, ya, yang sejak zaman sahabat Nabi pun itu tidak pernah wujud dalam kenyataan, ya. Karena di zaman sesudah sahabat itu muncul 2 empire, ya, Abbasiyah dan Umayyah, ya. Belakangan ada lagi Osmaniyah Turki yang nggak pernah juga menjadi satu kenyataan. Jadi nation state itu diterima. Nah, yang menjadi persoalan bagi Islam yang PBB ini kan termasuk Islam yang modernis, ya. Dia itu tidak ekstrim, tidak mau menghancurkan apa yang ada ini, kemudian bangun yang baru menurut visinya. Ya, orang-orang Islam modernis itu suatu berpikir dia menerima kenyataan ini, menerima realitas ini. Yang dia persoalkan how to Islamize the country. Nah, jadi seperti saya ceritakan mungkin di pidato itu, orang Masyumi ketika mengajukan draft rancangan undang-undang dasar Republik Indonesia di Konstituante, itu hampir 100% UUD sementara 50 mereka adopt. Ya, hanya kemudian dikatakan Republik Indonesia berdasarkan Islam atau berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Jadi dia sebenarnya mau mengislamize dengan institusi-institusi yang ada. Tidak mau dia robohkan semua seperti Ayatullah Khomeini misalnya, atau Said Abdul Ala Maududi di Pakistan, atau Hizbut Tahrir sekarang. Itu berbeda jauh dengan pikiran
yang mainstream politik Islam di Indonesia. Jadi saya kira kedua kelompok itu sebenarnya yang tadi saya bilang juga sudah saling mendekat ya. Orang Islam itu juga nasionalis, dan orang nasionalis itu juga yang Islam ya Islam, yang Kristen ya Kristen, yang Hindu ya Hindu, nggak ada masalah apa-apa. Ya, jadi saya pikir buat generasi seperti saya itu berdialog, berdiskusi, bekerja sama dengan berbagai macam kelompok itu satu hal yang memang sudah sangat lazim dan biasa. Termasuk misalnya dulu bisa Anda bayangkan saya mewakili Presiden membahas rancangan undang-undang tentang Nanggwe Aceh Darussalam sebagai daerah otonomi khusus. Saya 2 kali mewakili Presiden membahas RUU Aceh yang sangat sensitif, ya, RUU NAT dan RUU Pemerintahan Aceh pasca perundingan di Helsinki. Ya. Nah, itu tuntutan ulama supaya di Aceh itu diberlakukan syariat Islam. Itu syariat Islam yang bagaimana yang mau diterapkan di Aceh itu? Nah, saya sebagai Menteri Kehakiman pada waktu itu harus bicara dengan fraksi PDKB, ya, fraksi Demokrasi Kasih Bangsa. Ada Profesor Manase Malo, ada guru saya Profesor Astrid Susanto dan lain-lain, menjelaskan kepada mereka, Pak Said Tapi juga segala macam lah begitu. Pada akhirnya mengatakan kalau seperti itu pemahaman yang Pak Yusril katakan, nggak ada alasan kami fraksi Kristen tidak menerima syariat Islam itu apa dijalankan. yang Prof sampaikan ketika itu? Saya katakan begini. Syariat Islam itu kan sebenarnya bukan hukum yang bisa diimplementasikan langsung. Ya. Syariah itu adalah asas-asas hukum yang kita temukan baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi. Tidak terlalu detail. Yang detail itu hanya hukum perkawinan dan hukum kewarisan. Ya itu udah fix lah. Tapi kalau soal misalnya hukum dagang, ya, sesungguhnya Allah mengharamkan kalian memakan harta saudara kalian dengan cara yang batil. Tetapi menghalalkan jual beli yang dilakukan ridho dengan ridho, suka dengan suka. Itu kan bisa ditafsirkan secara luas. Dan karena itu sekarang ditransform dia ke dalam bentuk misalnya bank muamalat, transaksinya itu. Dia menggunakan transaksi syariah yang diimplement ke dalam hukum nasional. Jadi di Aceh itu sebenarnya yang saya pikirkan pada waktu itulah bagaimana asas-asas dari syariah Islam itu diterapkan di Aceh dalam bentuk sebuah hukum modern yang memenuhi kebutuhan masyarakat Aceh di masa kini. Jadi saya bilang tidak akan ada sesuatu yang mengherankan, tapi dia bilang bagaimana dengan orang dihukum pancung, dihukum potong tangan segala macam. Saya bilang itu pun namanya penghukuman. Penghukuman itu bukan hukum. Penghukuman itu sanksi, ya, dalam yang sanksi orang mencuri itu dalam hukum adat dihukum, orang hukum Belanda dihukum, hukum Islam dihukum. Dalam kacamata hukum apapun dihukum. Jadi, tapi ketika bagi orang itu terbukti mencuri, jenis hukuman apa yang dijatuhkan kepada orang itu bisa mempertimbangkan keadaan yang berubah. Ya. Jadi bisa satu contoh begini, kalau dalam hukum pidana Islam, waktu diskusi Aceh nih, saya bilang begini. Jadi tugas jaksa itu hanya membuktikan orang ini bersalah atau tidak. Kalau sudah terbukti bersalah, rekuisitor atau tuntutan itu tidak datang dari jaksa, tapi datang dari ahli waris. Karena dalam pikiran hukum Islam, ya, yang paling menderita dengan matinya seseorang itu bukan rakyat di semua negara itu, seperti konsep hukum pidana Belanda. Ya, kalau orang dibunuh yang rugi negara. Makanya kalau lihat hukum Makanya Amerika jaksa sebagai pengacara negara, ya. Jadi kalau di Amerika kan, misalnya saya jaksa California atas nama rakyat California melawan orang ini kan di pengadilan. Ya. Dalam hukum Islam betul. Tapi ketika misalnya saya terbunuh, yang paling menderita kerugian karena saya terbunuh kan istri dan anak saya. Orang di Papua mungkin nggak ada ruginya. Nah, ketika rekuisitor itu datang dari ahli waris, itu pernah kejadian di pengadilan Syria. Ya, ditanya sama hakim, ini suami kamu terbunuh. Ya. Sekarang ini orang yang membunuh ini terbukti bersalah. Apa yang kamu tuntut dari orang ini? 3 alternatif. Dihukum mati, ya, atau kamu maafkan, atau orang itu ganti rugi. Ketika jawab itu dari istrinya itu mengagetkan hakim. Istrinya bilang, karena dia sudah bunuh suami saya, ya, dan suami saya itu meninggal, kami menjadi tidak punya ekonomi kemampuan kehidupan, maka dia harus kawin dengan saya supaya bisa. Dan putusan hakim ketika itu dinikahkan. Hakimnya bersidang, apakah ada kolusi antara perempuan ini dengan orang yang bunuh? Tidak ada.
Nah, akhirnya permintaan itu dikabulkan dan ditanya kepada orang yang membunuh itu, kamu bisa nerima, kamu bisa mengawin perempuan ini sebagai tanggung jawab kamu membunuh suaminya. Dia bilang, ya saya terima. Baik. Jadi hukumnya selesai. Baik. Sesuatu yang ketika saya terangkan gitu banyak bisa diterima oleh kelompok lain di luar dari Islam. Prof, ini kayaknya kalau ada mahasiswa hukum yang nonton kita bisa langsung nyatat soal hukum Islam yang lebih di tingkatan filsafat nih yang disampaikan oleh Prof. Usai jeda kita harus jeda. Usai jeda saya akan tanya lebih banyak karena kalau Prof tadi cerita soal perjalanan aktivisme dan kemudian bisa punya kesempatan mewarnai perjalanan penyelenggaraan pemerintahan kita selama beberapa periode. Saya ingin menggali sisi pribadi Prof yang tentunya sangat juga mempengaruhi pemikiran Prof. Tapi usai jeda ya, usai jeda. Usai jeda kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita Satu. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.